Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Abdel Harian bersama rekan saya yang selalu cantik dan menawan, Dita Fahrana. Cing Abdel apa kabar nih ya? Baik, Kangen ya? kita bisa ketemu lagi sama pemirsa e-talk show yang kayaknya udah lama ya kita nggak menyapa ya. Iya makanya, udah lama banget kira-kira berapa lama ya Cing? Kayaknya ada 2 tahun? tahun. Oh, ya, Kelamaan dong itu. 2 minggu paling. 2 minggu lah ya. Senang sekali bisa hadir lagi di sini tentunya juga bersama Rangga and Friends. Kita akan mendatangkan seorang bintang tamu yang akan membuat hari kita yang tadinya nyaman menjadi gaduh. Wah kenapa tuh Cing? Karena orang yang akan tampil ini namanya Popon Kero. Dan apa Cik? Terserah Popon mau ngapain. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Popon Kerok. Pertama kalinya nih main ke TV One. Ini yang nonton kan bapak-bapak, ibu-ibu yang suka berita ya. Selamat malam bapak-bapak, ibu-ibu. TV One memang beda. Pertama kali diundang ke acara e-talk show yang bawa acaranya Cing Abdel. Pas dilihat di searching di YouTube nih. Masa iya programnya Cing Abdel, soalnya pas dilihat nggak ada ustazahnya. Apa jangan-jangan Kak Dita ini ustazah? Mamah Dita panggilannya. Tapi memang TV One tuh memang beda karena hostnya Cing Abdel kan. Kalau hostnya bukan Cing Abdel mungkin TV One memang bedu. Jadi bedu host. Cing Abdel dulu tuh punya partner namanya Bang Temon. Cuma sekarang udah musuhan. Musuhan sekarang, biar tahu aja nih orang-orang, takutnya pada nggak tahu. Cuma setiap kalau Cing Abdel sama Bang Temon ada kerjaan, itu Cing Abdel selalu nge-tweet tuh katanya. Apa boleh buat kalau alam sudah mempersatukan? Cielah. Padahal kita sama-sama tahu yang mempersatukan bukan alam ya, duit Bang. Ya kan kerjaan ya kan. Emangnya Cing Abdel mau kalau kerja dibagi pakai hasil alam, pakai pisang, singkong gitu kan? Ya belum tahu Cing Abdel, kalau Bang Temon sih kayaknya mau. Dan sekedar info aja tuh, Cing Abdel tuh dulunya tuh mantan pengguna narkoba ya Cing. Cing Abdel tuh mantan pengguna narkoba tapi kok bisa-bisanya punya program acara dakwah subuh. Gimana korelasinya gitu, walaupun mungkin sama-sama ya, mungkin dulu waktu zaman make sering begadang sampai subuh ya, kita kan nggak tahu juga. Jadi udah biasa begadang tuh. Cuma itu yang hebatnya tuh, seorang narkoboy tapi punya program acara dakwah sama Mama Dede gitu. Kayaknya kita nggak heran kalau di masa depan partner siarannya Mama Dede tuh Coki Pardede. Tapi yang hebatnya lagi dari Cing Abdel tuh, walaupun dulunya pengguna narkoba tapi sekarang itu masih sehat, alhamdulillah ya Cing ya. Dan lagi sering bikin konten main pingpong. Kemarin aja bahkan ngalahin Pak Desta. Selamat Cing. Dapat berapa hadiahnya? Dapat berapa hadiahnya? 10 juta. Wih, lumayan sama meja pingpong nih Cing. Meja pingpong, bed pingpong. Jadi total ada 60 juta. Wih, 60 juta di Dalam bentuk janji, dalam bentuk janji. Bentuk janji. Baru mau dibilangin ke Ditjen Pajak. Ada hadiahnya. Cing Abdel tuh emang dulunya pasangan sama Bang Temon tapi udah musuhan. Sekarang Cing Abdel pasangannya ada tuh yang suka di kontennya Cing Abdel namanya Bang Melon. Nah dari Bang Temon, Bang Melon belakangnya sama-sama on tuh semuanya tuh. Nah kebetulan kan nama saya Popon nih Cing. Belakangnya on juga Bang gitu. Siapa tahu bisa nih nemenin Cing Abdel di sini. Kalau kursinya nggak muat saya duduk di bawah nggak apa-apa. Karena main di TV One juga agak janggal kalau kita nggak bahas-bahas soal politik. Siap-siap nih. Saya ini nggak siap kayaknya. Kemarin rame video Pak Anies sama Pak Ridwan Kamil main penalti-penaltian di Stadion JIS. Penalti-penaltian tuh Pak Anies nendang masuk, Pak Ridwan Kamil nendang ketepak. Saya curiga tuh adu-adu penaltian tuh nentuin tuh siapa presiden siapa wakil.
Berarti kalau dilihat dari data di situ Pak Anies kayaknya presiden nih. Cuma masalahnya Pak Ridwan Kamil nendangnya asal-asalan ke atas, kayaknya emang pengen jadi wakil nih. Nggak mau jadi presiden. Terus selain itu ada tentang berita perpindahan ibu kota yang mau dipindahin ke daerah Kalimantan, ya kan IKN ya, ibu kota negara. Cuma banyak orang-orang yang responnya tuh macam-macam. Ada masa orang yang responnya katanya, pokoknya kalau ibu kota pindah kita nggak mau ikut. Dah, emang diajak? Aneh banget responnya. Yang pindah kan ibu kotanya doang, orangnya mah kagak, orang di sini doang. Dipikir dana 2 triliun tuh buat ngongkosin dia, Bang. Main-main kita nggak mau ikut nih. Pede banget kayak diajak. Mandi dulu baru ngikut. Sekian saya Popon, selamat malam. Ya. Popon Kerok, silakan Pon. Iya. Apa kabar Pon? Alhamdulillah baik. Itu lo Cing. bikin materi itu berapa lama tuh? 2 hari, Cing. Cepet ya? Emang Bisa dadakan dikabarinnya. Tapi bisa dapat cepet begitu ininya? Iya nyari-nyari Yang berita. IKN yang Iya baru. nyari-nyari berita aja, lihat-lihat di Oh. sosmed. Enggak, Iya, aku penasaran aja nih, kenapa sih namanya Popon Kerok? Kerok apa apa kerok? asli? Kerok. Kerok apa kerok? Kerok. Oh, kerok. Kerok. Oh, kerok berarti. Kenapa Asli tuh? kerobokan. Bukan, karena kalau keroknya itu dari kan ngefans sama almarhum Bang Benyamin Sueb. Oh. Ada Ya harusnya lo, filmnya nama lo Popon Biang- Sueb dong. Ada dia Kenapa? ada filmnya Biang Kerok Cing. Oh, Jadi iya, dari iya. dulu tuh dari zaman Facebook bikin namanya Popon Biang Kerok gitu. Oh. Kenapa nggak jadi Sekarang- Popon Biang? Biangnya Kayak gula. aja. Gula biang. Gula Biang ya? Oh karena ngefans sama Benyamin Iya. Sueb. Iya. Oh. Berarti suka jadi biang kerok dong dulunya waktu kecil. Biasanya suka gitu. Kalau di Twitter emang dia Biang Kerok. Oh ya? Ada aja orang yang dilawan. Lo kan juga pernah jadi juara stand up komedi Indonesia, Suci 8. Betul. Tapi katanya lo adalah juara yang terlupakan. Serius? Kenapa? Kenapa sih itu? Gak tahu udah kenapa ya Cing, karena Gak ada yang inget lo juara gitu? bahkan pernah ada yang komen di YouTube tuh Popon Kerok juara suci termenyedihkan, Bang. Mengsedih. Iya, maksudnya dibanding juara-juara yang lain kan masih banyak kerjaan itu sering nongol di TV. Nah dibanding saya paling jarang emang di antara Oh, juara-juara berarti yang merasa lain. terlupakan nggak sih sebenarnya juga? Merasa terlupakan emang. Bahkan makanya setelah kompetisi itu masih ikut kompetisi juga sering ikut lomba-lomba lagi masih. Oh. Tapi juara mulu lo. Ya itu walaupun udah sering berapa kali juara tetap aja orang bilang juara yang terlupakan. Kenapa bisa begitu ya? Nggak tahu. Tapi, tapi susahnya masih sama nggak? Susahnya masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sekarang sih udah alhamdulillah karena ada istri. Oh, bareng-bareng ya sekarang Emang susahnya dia- ngajak temen gitu. Kebetulan istri Ngajak istri. kerja duitnya banyak. Jadi, maksudnya nggak susah karena ada istri gitu. Bu. Dia memang Popon ini pinter milih istri. Oh. Tapi istrinya kayak bego milih suami. Iya. Emang dulu sesusah apa sih Pon? Lo Pon? Ya tinggal di rumah kecil di asrama Tapi kan lo kan dulu. di Menteng tinggal. Daerahnya aja Menteng. Emang aslinya Tapi Jakarta masa Menteng? Iya, rumah anak di Menteng. daerah Oh Menteng. kaya dong. Iya. Pura-pura ya. Nih Menteng kan rumah gede-gede tuh. Nah, sebelahnya. Emang ada? Emang Menteng masih ada rumah yang nggak gede? Ada Cing, itu di belakang polsek itu saya rumahnya. Kayaknya nggak ada Ada deh. sekarang udah digusur emang. Udah digusur. Bahkan sekarang udah digusur rumahnya. Jadi itu asrama polisi karena almarhum bapak kan polisi. Tinggal Waktu di- dia masih hidup. Waktu masih hidup. Waktu meninggal? Iya, udah nggak polisi? Udah nggak polisi. Nanti kita akan kulik lagi bagaimana kesusahan Popon Kerok dan bagaimana dia mendapatkan istrinya. Karena saya tahu dia mendapatkan istrinya dengan cara menipu. Terutama menipu mertuanya. Apa yang dia lakukan ya? Kita break sebentar, nanti kembali lagi tetap di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show dan masih bersama tamu istimewa kita, Popon Kerok. Dit, sebelum kita lanjut ngobrol sama Popon, kita akan lihat dulu penampilan Popon di salah satu show stand up-nya. Ya, ini dia. Beda Dan dia itu ya. bukan berani, itu pengen. Pengen.
Lagi juga pengen. tapi penampilannya beda ya? Beda jauh. Beda jauh ya? Kenapa? Cara Beda? ngomongnya juga udah beda jauh. Lebih matang sekarang gitu. Oh, masa cing. Lo kalau dibohongin nggak percaya sih. Itu dibohongin, nggak percaya. Enggak, dari cara ngomongnya gitu lebih matang dari stand up-nya pada saat dia jadi juara sama barusan tadi jauh lebih matang sekarang. Iya. Gitu. Tapi yang luar biasa dari lo dapat hadiah uang ya? Uang waktu itu. Berapa waktu itu? 150 juta. 150 juta. Tapi dia dipakai buat berangkatin umroh tetangga lo ya. Buat siapa tuh? Kenapa ngumrohin tetangga ya? Tahu siapa tahu lo janji. Janjinya berat banget. Iya, iya. Orang tua, ibu. Orang tua ibu. Oh. Bawa ibu ke umroh. Umroh. Itu memang cita-cita atau pas udah wah ada duit gue berangkatin umroh. Cita-cita, Cing. Dari zaman dulu kerja sebelum ikut stand up kan sempat pernah kerja di kantoran gitulah. Itu udah dari situ udah nabung, Cing. Waktu itu ya punya gaji kayak UMR lah, waktu UMR waktu itu gitu. Tiap habis gajian ditabung, cuma emang nggak kumpul-kumpul. Habis terus ya? Habis terus pas-pasan gitu. Nah, baru pas dapat hadiah juara, ini ada langsung bawa. Yang berangkat siapa aja? Saya, ibu saya, sama 2 adik saya, sama om, sama 1 adik sepupu. Cukup tuh. Lego. Kurang. Ditambahin sama ibu saya. Tapi akhirnya Berangkat. sekeluarga itu seperti yang lo cita-citakan. Iya. Dit, dia tau nggak? Dia ngelamar istrinya ke orang tuanya, dia bohong. Bohong apa? Bohong kerjanya. Bilangnya? TV katanya. Serius? Padahal Kok bisa bohong begitu? Dan, Lo? Pak, Cing, kalau ditelaah sebenarnya kan bohongnya nggak bohong-bohong banget, Cing. Lah kan kita kalau stand up kerja. Enggak ya, tapi lo bukan kerja lo mah diundang. Masa kerja tergantung callingan? Kerja mah ada absennya. bilang sebagai karyawan di TV sebelah. Maksud gua kalau sampai berani bilang bahwa lo adalah karyawan TV itu, kan bisa dicek. Maksud gua lo takut Dicek sama siapa? sama si mertua Iya. lo. Enggak, ya nggak tahu dah, mungkin kayaknya nggak ngecek karena kan ya udah bilangnya Percaya aja begitu. gitu? Nggak Kan suruh- ada buktinya nongol Apa? di TV Nongol di itu. TV, gitu. nggak dimintain ID card? Enggak. Cuma waktu itu ditanya, emang karyawan boleh ikut kompetisi TV gitu. Nah tuh kan? Nah, terus tinggal dijawab, waktu itu jawabnya gitu, boleh kalau lolos audisi. Oh Tuh lo kan bohong lagi jadi. iya, terus sekarang ketahuan dong. Sekarang alhamdulillah udah istri bilang ke orang tuanya gitu, kalau saya udah nggak kerja lagi di TV itu. Jadi untuk menetralisir kebohongan dengan kebohongan di sini. Sekarang bilangnya lo ini karyawan TV One. Nanti kalau Nggak, dilihat di sini ya bentar lagi ya. takutnya dianggapnya gitu ya. Iya. Dan pas pulang kampung. Tapi katanya dulu juga dengar-dengar sempat ini ya, kalau masalah profesi itu sempat ganti-ganti juga nggak sih? Waktu zaman dulu masih susah gitu. Iya, dulu saya pernah jadi fotografer di studio foto wedding gitu, moto-motoin kawinan, habis itu pernah jadi marketing di majalah. Oh, fotografernya profesional dong berarti? Berarti ada bisa ngedit-ngedit juga Iya, dong? bagian dari komunikasi. Nah itu di studio foto saya selain fotografer saya ngedit albumnya juga. Oh, kenapa nggak didalemin kayak gitu? Kan bisa menghasilkan duit yang lebih juga. Enakan stand up. Lebih bahagia, passion Capek ya? kayak ngedit foto album kawinan tuh capek, Kak Dita. Kalau pas iya lagi sih, foto grup tuh suka ada harus yang matanya merem. Itu Tambahin yang aja matanya tempelin merem, mata. diganti. Tempelin Jadi kalau matanya merem nih kita cari mata yang melek, kita tempel di situ. Seriusan ya? Serius. Editing, lewat editing, lewat Jadi semua udah bagus. Photoshop. Cuman ada satu orang yang merem. Akhirnya lo crop tuh. Crop mata yang Dan melek, tempat yang lain. kita potong matanya doang. Matanya doang. Masa matanya doang. Iya bener, Cing. Matanya doang kita potong. Kita ambil, taruh di matanya yang merem. Tapi mata dia. Mata orang. Emang dia nggak sadar, dia sadar dong harusnya. Kan yang penting kelihatan melek gitu. Soalnya kita kalau merem diomelin, masa foto yang merem dimasukin gitu. Ya gimana pas kita stok fotonya adanya merem semua ya udah gitu. Edit. Diedit gitu banyak ya. Pernah juga jadi sales fotokopi? Sales fotokopi. Iya. Enggak pernah. Nggak pernah ya? Ini info dari mana? Nggak gue asal sebut aja. Sales majalah. Sales majalah, Iya. saya sales Itu- majalah. Itu sales majalah tuh gimana maksudnya? Sales majalah tuh jualan majalah gitu kayak loper koran? Bukan, jadi majalah saya itu majalah gratis yang dibagiin ke perumahan-perumahan gitu. Tugas saya adalah menawarkan space iklan di majalah itu ke usaha-usaha di sekitar perumahan itu. Termasuk tukang fotokopi.
Pernah. Menghasilkan uang dari stand up kapan? Kalau pertama kalinya dapat duit dari stand up, kalau mulai pertama kalinya tuh pernah waktu itu ada momen lagi latihan stand up di daerah Cilandak, Cing. Ya. Itu di Ini Cilandaknya Jakarta Selatan atau Depok? Ya? Jakarta Selatan, Cilandak. Cilandak Depok doang ya? Enggak, Jakarta Selatan Jakarta, doang. oh ya. Cilandak. Iya, iya, iya. Itu di satu kafe, itu di kafenya itu yang punya kafe lagi ngundang temen-temennya datang main ke situ. Temen-temennya itu kebetulan Bang Andiri, Bang Rido Sleng, Bang Aryo Wahab. Oh, Itu tuh musisi musisi semua? semua lagi diundang ke kafe itu main ke tempatnya bosnya. Terus saya latihan di situ kan stand up. Alhamdulillah tuh pada lucu tuh, pada ketawa semuanya. Terus akhirnya samperin sama bosnya itu yang punya kafe itu, samperin dikepelin duit. Nanti naik lagi ya gitu. Pasti ada 50.000 banyak gitu. Berapa inget nggak? Dihitung pas dihitung 900.000. Lah, cepet lagi kemana tuh? Nah kayaknya dia pengen sejuta cuma sih ngitungnya salah. Niatnya nggak segitu, coba Jangan-jangan ada yang 7,5. Kelebihan. Kelebihan pego. Hampir di setiap kompetisi yang diikutin dia selalu juara. Mungkin hanya yang Suca aja yang enggak ya? Iya. Oh. Setelah Suca semua lo babat. Iya. Hadiahnya apa ratusan juta. Wah. Berarti banyak Kenapa? duit dong sekarang. Oh, biar nggak ketahuan ya. Kan udah habis juga. Iya udah habis. Oke, nanti kita akan melihat stand up lagi. Lo stand up lagi, Pon? Oh, stand up, masa stand up lagi? Enggak bohong ya. Kita akan ngobrol lagi sama Popon, tapi kita harus break sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show. Oke, kita lanjutkan lagi E-Talk Show bersama tamu istimewa kita, Popon Kerok. Ya, Pon, waktu lo dapat duit 150 juta itu, Iya. terus itu lo langsung pengen berangkatin nyokap lo umroh, itu emang lo sama nyokap deket banget apa? Deket, Cing. Ya, Karena mungkin karena dia nyokap lo ya? Ya pasti dong, Cing. Pasti. karena dari kecil dikasih makan, Cing. Waktu itu lo emang deket, kan ada orang yang Kebetulan saya yang deket sama nyokap. Paling deket ya. apa yang lo mau sampein sesuatu yang belum pernah lo sampein ke nyokap lo. Mak, sehat, udah makan. Tapi lo emang sering bercanda begitu sama nyokap? Sering. Oke, kita beneran menghadirkan ibunda dari Popon Kerok. Oh, iya. Silakan Ibu. Kita Ini bohongan nih. Ini dari lo tau nggak? Kenapa ibu saya jadi begini? Jadi bapak-bapak ya. Ini kan lo lihat tuh dari tadi nanya gue kan pas lagi mau ini cue card, mana cue card? Iya. Gak usah, cue cardnya dari panel aja. Iya. Mau ngapain? Mau manggil ibunya Popon. Gimana nih kapan? Ntar di cue dari panel. Makanya gue bilang mau datengin Iya. nyokap lu. Gue bilang siapa Popon sih sampai nyokapnya didatengin gitu kan. Ternyata siapa sih Cing Abdel? Ternyata yang datang, Nyokap Cing Abdel. tepuk tangan buat teman. Wah, buka aja nih. Buka. Punten. Tapi kalau terima cakapan kasih. ditutup dah. ya udah kalau gitu ya gua buka aja lah. Iya. Maju banget, Mon. Apanya? Duduknya. Kirain mulutnya. Iya. Oh, mulut lu maju? Ya orang nyangka gitu. Itu salah sebenarnya. Mulut lu nggak maju? Nggak maju. Tapi? Pala gue yang mundur. Puas lo. Itu punya gua tuh. Oh iya Punya benar. gua, Ya. ntar lo gantiin lagi. Akhirnya ngerasain juga nih alam yang dipersatukan nih. Orang nyangka kita musuhan loh. Iya. Padahal Ya benci-bencian aja. Supaya waktu itu kan tujuannya gini, supaya kalau ada viral-viral gitu kan diliput sama infotainment biar kita makin naik terus. Diliputnya kagak, berantemnya keterusan. Serius, berarti itu berantemnya beneran dong? Berantemnya beneran, aku mau tanya nih sekarang. Iya. Beneran? Beneran. Beneran Kak Dita, waktu itu gara-gara Bang Teman megang kuping Cing Abdel. Oh, tapi Cing Abdel sekarang seneng nggak? Atau bahagia atau surprise? Ya enggak lah gila. Nggak musuhan kita sebenarnya. Tapi? Cuman yang misalkan tuh kesibukan masing-masing. Oh. Job-jobnya aja lah. Job-jobnya, iri-irian gitu?
Kagak, cuma dongkol doang. Sebenarnya apa yang bisa bikin Cing Abdel bikin surprise gitu sih? Apa gitu, kedatangan siapa gitu? Hah? Siapa Del? Mama, Dede. Iya. Mama Dede. Terus yang datang bedu ya doang. Mana pernah pernah di sini satu saat. Kan gue siaran di TV itu sama Mama Dede. Iya. Pindah ke TV One. Ganti sama bedu. Ya lah gue nggak diajak. Gue setiap nonton TV One gue ganti. Oh, gedek banget gue sama bedu. Iya. Tapi bukannya sempet juga gantiin di sini. Berarti kalau nggak ada Cing, berarti gantinya sekarang tuh Nah, Bedu ya? itu berarti? dia gue bilang terus satu saat di talk show syuting di luar jadwal yang ditetapkan. Ditanya gue, kebetulan gue nggak bisa. Gue pikir pasti nggak jadi syuting, diundur nih. Syuting jadi, yang gantiin bedu juga. Gue bilang ada apa sih TV One sama bedu nih? Itu kode alam Del. Kode alam. Kode alam gimana udah bedu udah. Ya. Gue ngeri banget, abis itu gue WA-in terus ada orang TV One menyatakan gue masih ada. Iya. Aku tuh agak heran juga sebenarnya. Gimana ceritanya? Kan Bang Temon punya anak bungsu nih. Tapi anak bungsunya ini itu jauh lebih muda daripada cucunya Bang Temon. Nah, begitulah ceritanya. Lah gimana ceritanya? Itu aku tahu. Makanya aku bingung gimana ceritanya kok bisa? Why? Gue punya anak 9. Nah, jadi anak pertama Dari Sembilan? sulungnya berapa tuh? anak sulungnya 6. Jadi nggak perlu diperjelas lah. Yang penting orang bisa menerjemahkan diri. Oke, anaknya 9, sulungnya 6. Anak sulungnya 6. Oke. Ya hanya orang-orang yang teraniaya lah yang lebih mahal. Oke. Wah, nih yang puas siapa nih? Oke. Begitu, anak Oke. pertama gue, Oke. anak sulung pertama gue itu nikah. Menikah, punya anak, berarti gue punya cucu. Iya dong. Terus nggak berapa lama kemudian, berapa tahun kemudian lah, gue dapet jodoh lagi. Oh. Menghasilkan lagi. Menghasilkan lagi anak sulung terakhir. Kurang lebih Itu kan sulung juga atau anak bungsu? ya sebenarnya kalau secara itu urutan sih bungsu. Tapi kalau secara dari ibunya itu ya sulung. Jadi gue yang bingung nih. Jadi memang lo punya cucu yang usianya lebih tua dibanding anak lo? Anak gue beda setahun. Oh. Jadi sekarang Nah, cucu lo tuh manggil anak lo apa? anak gue om. Tapi dia lebih... Lebih muda. Lebih muda. Nah, Gimana? Iya deh, jadi menyalahi aturan juga ya? iya. Jadi ntar kan SD kemungkinan bareng nih. Heeh. SD kemungkinan bareng nih cucu Iya, lo. kemungkinan bisa bareng ya. Kelas 5. Terus anaknya kelas 4. Terus tiba-tiba cucu lo minta izin sama guru. Bu, saya mau keluar, saya mau ketemu om saya. Oke. Di mana? Di kelas 4. Iya lagi. Iya. Gurunya bingung ya. Gurunya bingung. Langsung gurunya resign tuh dari sekolahan. Tapi teman ini emang keluarganya tuh jenaka. Lucu. Gua mengenal teman hampir mengenal seluruh keluarganya. Saya sama Abdul itu berteman itu udah 30 tahun. Berarti ketemunya pas kapan nih? SMA? 92. Ini ya. Awal ketemunya nih, coba Ya, deh. awal ketemu ya. Jadi ya. Ini tanya nih. Oke. Jadi suatu saat gue ada jam siaran Oke. itu sore. Malam. Jadi gue dari bawah naik ke atas lewat lift. Begitu gue keluar di meja satpam ada dia. Gue lihat, siapa nih? Oh, satpam baru kali. Gua bilang gitu. Udah, gue jalan aja terus gue siaran. Nah, setelah berapa lama lagi ngomong-ngomong masalah ini, ternyata begitu gue lewat dan nyangkain teman adalah satpam baru, teman saat itu menyangka gue. Berpikir, wah ini satpam lama, belagu banget. Main lewat-lewat aja. Lo kalau bisa lucu dari awal, Simon. Begitu ketemu di ruang siaran, lu yang bisa nggak tahu, lo gue juga yang kalau satpam. Satpam siaran. Hancur dah. Iya tuh, gitu Bang. Cing Abdel sama Bang Temon kan berawal dari siaran nih. Ya. Dua-duanya. Gimana kok bisa maksudnya ke dunia entertainment siaran TV gitu? Nah, gimana, Mon? Ya Lo dari ingat gak sih? Awalnya. Ingat. Awalnya kita di TV gimana sih? di TV itu ada acara bukan pencarian bakat sih apa namanya Del?
Nah ini juga menjadi masalah. Di TV itu Super Soulmate ya? ada acara namanya Super Soulmate. Oh. Acara nyanyi. dulu ya. Seorang artis ngajak temennya. Nah, gitu. Oke. Nah gue ikut dah tuh. Kalau kata gue sih, gue artisnya. Ini temennya. Temennya si Temon. Kalau kata lo, Mon, Gue artisnya. Jadi itu terjadi perdebatan lama tuh. Oh, iya. Untuk menentukan siapa artisnya dia. Kalau gue nggak mau lah dibilang temennya. Saling sangka satpam, Gitu. saling sangka artis. Kurang lebih begitu Dita. Seberapa kompaknya Cing Abdel, Bang Wow, Temon? kerbau. Kita lihat ya, nanti kita uji mereka apakah masih ada chemistry. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih bersama tamu istimewa kita, Popon Kerok dan tamu yang biasa-biasa aja. Bukan luar biasa ya. Ini biasa-biasa aja kali ini. Biasa jadi bintang tamu. Oh, Iya. biasa jadi Tapi lo bintang sehat ya, tamu. Mon ya? Sehat lah. Daya ingat itu kayaknya Kadang-kadang sering lupa ya? sering lupa. Lo ada masukan nggak dari lo? Ada. Maksud gue kalau emang lo sering lupa di umur-umur segini lo perlu nutrisi otak, Mon. Aku tahu, Apaan? ginkgo biloba. Nah, gue kalau cepet-cepet itu nggak bisa gue. Coba apa? Ginkgo biloba. Gila gabo. Oh, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ging, Ko, bi, bi, lo, lo, ba. ba. Ginkgo biloba. Gila gabo. Nggak bisa kalau cepet-cepet. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Ging, ko, bi, lo, ba. Ging gelagabu. Ginkgo biloba. Kayak gitu-gitu. Sekarang kita tes Cing Abdel sama Bang Temon, Ya. chemistry-nya, kekompakannya. Oke, nah, boleh. mau apa nih? Mau games, aku punya games. Atau Kuis, mau nyanyi? mau perform, Musik. Kalau Nyanyi perlu dah. semuanya. Oh, nyanyi mah gue. Ya, lo nyanyi apa, Mon? mau lagu medley 12 lagu. Ya waktu tinggal 11 lagu. Nggak cukup 12 lagu lah. Kelamaan. Berapa lama? Tinggal Wah. 2 menit nih. Masih bisa. Gue siapin medley 11 lagu dalam waktu 2 menit. Jadi nyanyi nggak? Ya udah ayo. Iya, makanya lo mau Ayo, diiringin nyanyi pakai yuk. apa? Terserah. Ya, ya, Yo. oke. Mau apa nih? Keyboard, Keyboard gitar, Keyboard, Bass. pakai ini. bass, Pakai drum? begini. Iya. Hitung aja, ada 11 lagu. I started the joke, which started the whole world crying. Mengapa air mata selalu ada di pipimu, Mama? Kembalilah pada jalan gelap yang kau pilih, penuh lubang dan mendaki. You're all I need beside me, girl. You're all I need to turn my world. Stuck on you, got this feeling down deep in my soul that I just can't lose. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Why? That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Sungguh ku akui, tak bisa ke lain hati. Oh malunya hati ini, bila ku ingat saat itu kami hanya saling berpandang dan terdiam terpaku. And then I tell her, as I turn off the light, I said, my darling, whatever will be lah. Udah, panjangan nih. Endingnya kepanjangan begitu. Semua lagu ya. 11 Ada lagu. berapa? 11 itu. 11 lagu. Beneran 11 lagu. Kenapa nggak Cing yang nyanyi? Pembagian tugas. Pembagian tugas. pembagian. bener. Selalu Dia- gitu pembagian Dia suaranya tugas. bagus, gue bagian yang ngiringin. Pembagian tugas dan pembagian honor begitu. Iya. Nah, pembagian honor nih kadang-kadang suka konflik. Ya gini ya. Ini harus maksudnya. diklarifikasi nih. Nih kalau ini
Ini sih sering terjadi ya. Apa? Kalau misalnya gue dapet job, terus gue ajak dia tuh selalu nanya pembagiannya gimana. Gue bilang gue 50%, lo sisanya Mon. Nah, gue nggak mau. Tuh. Sisanya kan 50%. Nah, makanya dengerin dulu. Kan Abdel 50%, gue sisanya. Padahal yang nyanyi depan gue. Nah, kalau mau gini Del, gue yang 50%, lu sisanya mau nggak? Yang dapet job gue Mon, Oh, gue dia dapet nggak mau. sisanya. Gila kali ya. Ribut. Dia juga nggak mau sisanya. Di mana-mana Mon, orang yang dapet job itu yang nentuin. Masa gue dapet sisanya. Udah, kita begini aja. Nah. 50-50 dah. Artinya, Gue 70, lo 30. nah, baru gue mau. Baru jelas. Jadi, paham nggak? Kalau sisanya bisa 20, bisa 10 kan rugi. Nah, kalau gini kan jelas. 50-50, 70-30, nah baru jelas. Oh, Begitu. gitu. Lebih baik 70-30 daripada 50 Iya. sisanya. Lucu. Nah, 50% sisanya kan nggak enak. Kalau sisanya kan nggak tahu. Dia lucu mulu. Kalau kata gue sih memang dia ini adalah orang yang lucunya tuh sepanjang hari. Terlucu. Gue tuh pernah bilang sama teman waktu sama-sama kita masih, gue tuh pernah tinggal di rumah teman mungkin 1,5 tahun lah. 1,5 tahun waktu sama-sama kita masih siaran belum ngapa-ngapain. Gue bilang sama teman gini, Mon, kalau aja orang se-Indonesia tahu kelucuan lo seperti gue tahu kelucuan lo bisa jadi orang ngetop, Mon. Karena menurut gue dia lucu sepanjang hari semuanya. Ada aja gitu ya. Nih suatu saat ya, ini cerita begini. Gue lagi jalan naik mobil berdua. Terus dia lagi telepon sama pacarnya atau siapanya gitu. Marah-marah. Marah-marah. Pokoknya abang, dia nyebut Semua cewek abang. semua cewek itu abang. Nggak apa, gue peragakan lu nggak apa ada. Iya. Contohnya langsung nih. Ya, oke. Kamu bisa abang kasih tahu nggak? Nah, Hah? Udah semua segala macam udah abang jelasin. Lama-lama abang bikin nangis kamu nih. Mau abang ceritain bawang merah bawang putih? Biar dia nangis. masa lagi marah-marah gitu. Jadi akhirnya yang tadi Ada lagi marah-marah. jangan lah. Ini don't try this at home lah gitu. Yang tadi itu karena kan momennya udah beda-beda lah. Udah beda-beda ya. Ntar dicoba-coba dipakai, nggak tahu nggak pas. Ah, tips dari temen nggak bener tuh. Emang nggak bener gitu loh. Iya, jangan ditiru. Tapi lucu terus. Gue tahu semua ibu dari anak-anak sulungnya dia. Hampir semuanya ya. Dia Jin, nggak ya. tahu dalam kondisi apapun gitu ya. Tapi itu memang begitu. Waktu lagi berantem, tiba-tiba dia bisa senyum. Aduh aneh dah. Pokoknya teman aneh. Oke, kita akan break sebentar. Nanti kembali lagi tetap di E-Talk Show. Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Masih ada Popon Kerok dan tentunya Temon Templar. Akhirnya disebut juga. Kan tadi udah disebut bukan? Enggak ya? Belum tadi. Ya biasa-biasa aja kan gitu. Bintang tamu yang biasa-biasa aja. Apa perlu diulang dulu nih? Di rewind. Ya, di rewind. Iya. Itu ya temunya. Iya. Ini ngapain lagi? Tapi aku pengen ngelanjutin Cing Abdel sama Bang Temon. Gimana Mas Popon? Kita Setuju. jadi jurinya ya? Iya. Kita berdua Mau jadi ngapain nih? jurinya. Kita lihat nih. Nanti kita berdua yang ngasih pertanyaan ke mereka ya. Boleh. Oke, kalian Gimana jejer posisinya? dulu berdua di tengah. Sini Mas Saya Popon di sini sama berarti. aku, Mas Emang Popon. harus jajaran ya? Gini dah. Boleh lu sana gue sini dah. Yang Karena udah. pokoknya Di tas sini. kayak gak mau Aduh. banget berduaan ya. Nih Mas Popon, sebelah aku Mas, sama aku aja berdua di sini. Ya, jadi pertanyaannya ini tentang kehidupan, bukan kehidupan sih, tentang individu masing-masing ya, identitas masing-masing. Nah kita lihat seberapa tahu Cing Abdel tahu tentang Bang Temon tahu tentang Cing Abdel ya. Jadi jawabnya nanti saling ini ya, gantian. gantian. Boleh nih. Misalnya pertanyaan gimana? Ini dia. Misalnya contohnya ya. Berapa nomor sepatu Temon gitu? Iya, berapa nomor sepatu teman? Atau enggak gini, Iya, berapa tergantung yang nomor ngasih sepatu aja. kalian? Oke. Tapi Cing Abdel jawab punyanya Bang Temon jawab punyanya Cing Abdel, Oh, benar apa oke. enggak gitu ya. Oke. Oke ya, berarti ya, Dimulai dari sekarang. dimulai dari sekarang. Oke. Nih, Kapan dan di mana lahir? Siapa? Siapa yang lahir? kalian. Kalian. Oh, ya bilang. Kalian lahir. Kalian lahir. Temon, Emang Desember tanggal 27 di Jakarta Tahun? tahun 66.
66. Benar nggak? Benar. Oh. Sekarang gue dong. Iya. Iya, Bang Temon. Tanggal lahirnya langsung aja deh. 27 September 1970 Jakarta. Iya benar. Oh. Oke. Oke, selanjutnya. Siapa nama asli lengkap kalian? Simpson Rarameha Ngadang. Hah? Siapa? Bener. Ini harus lengkap Abdel Ahrian doang Lengkap. tuh. Lengkap. Lengkap. Sultan Abdel Ahrian. ST Abdel Ahrian kalau ditulis. Bener? Betul, betul. Oh, ada nama Sultan. Ada Sultan, Iya. bener. Keturunan Sultan? Sultan. Sultan. Nggak Sultan. pakai. Nggak pakai. Keturunan Padang. Oke. Ya, ya. Selanjutnya. Selanjutnya nih. Siapa mantan pacar yang paling gak bisa dilupain? Dia mantannya akhirnya jadi istrinya juga. Nah, kurang lebih begitu. Iya. Oh ya? Ya namanya Siti Maisaro. Oke. Panggilannya Mai. Salah, lebih lengkapnya. Yang bener Siti Humairo. Ah. Siti Humairo panggilannya IMF. Karena bagian kasih dana mulu dia. Oh. Iya, iya. Oh ya. Nah, kalau Cing Abdel? Cing Abdel? Dokter apa Hana? Handa. Handa ya. Tuh. Dokter udah cukup lama. Abdel lu calonnya dokter loh. Iya, cuman karena kelamaan Abdel dari pasiennya jadi nggak dapet dokternya. Jadi akhirnya sama Ria. Oke, tadi kan sampai kenal banget ya. Iya. Berapa nomor sepatu istrinya Cing Abdel? Lo kalau tahu gue siram lo. Loh, makanya, ini pertanyaannya jangan ngejebak dong. Iya, iya. Nanti kalau gue pernah ngasih kan gue kacau. Enggak kan? Ini memecah belah bangsa, Mon, kan? Mon. Bukan mempersatu bangsa, memecah belah. Ini bukan begitu, Mon. Nah, Orang nggak akan menyangka kayak begitu. Jadi dia nanya nomor Nomor Sepatu sepatu istri. istrinya Cing Abdel. bukan nyangka lo pernah ngasih. Iya, Lo memang. pernah ngembat. Tapi kalau misalnya Cing Abdel tahu nggak apa nomor sepatu istrinya Bang Temon? Yang mana? Nah, Itu dia banyak, masalahnya. banyak. Mana aja deh yang tahu? enggak. Atau tiga terakhir. Istri yang mana nih kan gitu. Atau yang terakhir deh, yang terakhir. Kalau yang terakhir ya, Mei ini gue pikir ya sekitar 38 39. Bener gak? Bener. Ya orang, jangan kan lu orang suaminya nggak tahu. Karena dia nggak pernah beliin. Ih, nggak pernah beliin. Nggak pernah. Gue bagian. Kalau yang sebelum Mei Aha. 36. Bunyi lo. Tahu. Karena dia lebih Kecil. perawakan lebih Oh ya, kecil. lebih kecil. Sebelumnya dia lagi, Mendingan lu aja deh ngomongin. Kayaknya lebih banyak tahu. Enggak lah, nggak benar. Oke nih, terakhir ya. Silakan. Satu kata ya, bukan satu kalimat. Buat masing-masing. Cing berapa? Apa? Satu kata Lucu, buat lucu. lucu. Bang Temon? Pinter. Pinter. buat orang itu lucu. Bukan buat gue ya. Ya kalau gue bilang sih, Bang? lo ke Jawa sana. Gue jadi bingung. Tuh, gue berusaha mendekatkan diri loh. Iya. Ya udah Buat silakan. gue kalau gue bilang orang itu lucu, artinya otomatis bilang orang itu pintar. Karena buat gue orang yang lucu itu pasti pintar. Iya. Jelas. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak pintar bisa membuat orang ketawa. Teman terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama, Cing. Popon juga terima kasih. Makasih, udah Popon, hadir di sini. Dita, thank you. Rangga Influence juga terima kasih. Dita, kita minggu depan ketemu lagi ya. Ketemu lagi Oke, dong. tentunya tetap di E-Talk Show.